Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Tika Ramadana. Nah, hari ini materi yang saya jelaskan adalah mengenai masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945. Selanjutnya adalah masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, pasti kalian kan bertanya, kenapa sih Jepang dengan mudahnya menjajah Indonesia? Alasan yang pertama adalah Jepang telah berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Alasan yang kedua, negeri-negeri induk seperti Inggris, Prancis, dan Belanda sedang bertarung berperang di Eropa melawan Jerman. Dan alasan yang ketiga adalah bangsa-bangsa di Asia sangat percaya dengan semboyan Jepang, yaitu Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia, sehingga tidak mendukung, bahkan menerima balan tentara Jepang setuju dengan sukacita karena Jepang menganggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari belenggu penjajahan negara-negara barat. Nah, secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret 1942 ketika Panglima tertinggi pemerintahan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Bandung. Jepang tanpa banyak menemui perlawanan yang berarti berhasil menduduki Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menyambut kedatangan balan tentara Jepang dengan perasaan senang, perasaan gembira, karena akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu bangsa Belanda. Pada awalnya, kedatangan pasukan Jepang disambut dengan hangat oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan negara imperialis lainnya. Jepang termasuk negara imperialis baru, seperti Jerman dan Italia. Sebagai negara imperialis baru, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industrinya dan pasar bagi barang-barang industrinya. Oleh karena itu, daerah penjajahan menjadi sangat penting, artinya bagi kemajuan industri Jepang. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan bala tentara Jepang ke Indonesia adalah untuk menanamkan kekuasaan untuk menjajah Indonesia. Artinya, semboyan gerakan 3A dan pengakuan sebagai saudara tua merupakan semboyan yang penuh kepalsuan. Bahkan, perlakuan pasukan Jepang lebih kejam dari pasukan Hindia Belanda. Bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang untuk kepentingan peperangan dan industri Jepang melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, tidak sedikit para pemuda yang ditangkap dan dijadikan romusa. Yang kedua, para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertaniannya harus diserahkan kepada pemerintahan Jepang. Dan yang terakhir, hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan masa pendudukan Jepang. Kebijakan masa pendudukan Jepang ini ada 4, yaitu kebijakan ekonomi, kebijakan politik, kebijakan militer, dan kebijakan sosial. Nah, yang pertama kita bahas adalah kebijakan ekonominya. Yang pertama, kebijakan ekonomi perang. Kenapa disebut kebijakan ekonomi perang? Karena Jepang mengerahkan daya ekonomi untuk kepentingan perang. Untuk menguasai hasil-hasil pertanian dan kekayaan penduduk, Jepang selalu berdalih bahwa itu untuk kepentingan perang. Nah, yang kedua adalah perluasan areal persawahan. Setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perluasan areal persawahan guna untuk meningkatkan produksi beras.
Meski demikian, produksi pangan antara tahun 1941 hingga 1944 terus menurun. Yang ketiga adalah pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sangat murah, dan 30% lagi harus diserahkan ke lubung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani, dan yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Badan yang menangani masalah pelanggaran disebut Kempetai atau Korps Polisi Militer, suatu badan yang sangat ditakuti rakyat. Pengawasan terhadap produksi perkebunan dilakukan secara ketat. Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina. Kedua jenis pertanian itu berhubungan dengan kepentingan perang. Sedangkan tembakau, teh, kopi yang harus dihentikan penanamannya karena hanya berhubungan dengan kenikmatan. Padahal ketiga jenis tanaman itu sangat laku di pasar dunia. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang di bidang ekonomi sangat merugikan rakyat. Kebijakan-kebijakan pemerintahan Jepang di bidang ekonomi telah mengakibatkan kehidupan rakyat Indonesia semakin sengsara dan penuh penderitaan. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat di Indonesia selama pendudukan Jepang jauh lebih buruk daripada penderitaan dan kesengsaraan pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Padahal Jepang menduduki Indonesia hanya sekitar 3 tahun, sedangkan Belanda menjajah Indonesia selama 3 abad lebih. Nah, yang kedua adalah kebijakan politik. Pada dasarnya, pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator. Untuk mengendalikan keadaan, pemerintah dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta, dulu Batavia. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi, Sumbar. Sedangkan Indonesia bagian timur diperintah oleh tentara kedua Angkatan Laut dengan pusat di Makassar, yaitu Sulawesi Selatan. Sementara Angkatan Darat disebut dengan Gunseibu dan pemerintahan Angkatan Laut disebut dengan Minseibu. Masing-masing daerah dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa dibagi menjadi 3 provinsi serta 2 daerah istimewa. Namun, pembagian itu dianggap tidak efektif sehingga dihapuskan. Akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 keresidenan atau shu, dan diperintah oleh seorang residen atau shuchokan. Selanjutnya, Sumatera dibagi menjadi 10 keresidenan dan beberapa subkeresidenan atau bunshu, distrik dan kecamatan. Sedangkan daerah Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan. Untuk pembagian daerah seperti di atas dimaksudkan agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintahan bala tentara Jepang. Namun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil atau pegawai yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya yang pertama, memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Yang kedua, menggunakan tenaga tentara asing atau Cina. Dan yang ketiga, memanfaatkan penduduk Indonesia. Kesempatan untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi bangsa Jepang, terutama setelah
ralat, kesempatan untuk menduduki beberapa jabatan dalam pemerintahan Jepang dan menjalankan roda pemerintahan merupakan pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia, terutama setelah Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya adalah kebijakan militer. Ada beberapa organisasi dalam kebijakan militer ini. Yang kita bahas adalah dua kebijakan militer, yaitu Heiho dan PETA. Heiho adalah pembantu prajurit Jepang, adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Heiho menjadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Anggota Heiho mendapatkan latihan kemiliteran agar mampu menggantikan prajurit Jepang di dalam peperangan. Para anggota Heiho mendapatkan latihan untuk menggunakan senjata anti pesawat, tank, artileri medan, mengemudi dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya PETA atau Pembelaan Tanah Air dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943 menjelang berakhirnya latihan kemiliteran Angkatan Kedua. Keluarlah surat perintah untuk membentuk PETA. Namun, Letjen Tamakichi Harada memutuskan agar pembentukan PETA bukan inisiatif pemerintah Jepang, melainkan inisiatif bangsa Indonesia. Akhirnya, pemerintah Bala Tentara Jepang meminta Gatot Mangunpraja, seorang nasionalis yang bersipati terhadap Jepang, untuk menulis permohonan pembentukan tentara PETA. Surat permohonan telah dikirim pada tanggal 7 September 1943. Dan permohonan itu dikabulkan dengan dikeluarnya peraturan yang disebut Osamu Seirei nomor 44 tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA ternyata menarik perhatian para pemuda Indonesia, terutama yang telah mendapatkan pendidikan sekolah menengah dan para anggota Seinedan. Keanggotaan PETA dibedakan dalam beberapa pangkat yang berbeda. Sebenarnya bukan pangkat, tetapi nama jabatan. Daidanko, atau Komandan Batalion dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat yang terkemuka seperti pegawai pemerintahan, pemimpin agama, pamong praja, para politikus, penegak hukum, dan sebagainya. Kudanko atau Komandan Kompi dipilih dari mereka yang bekerja tapi belum memiliki jabatan yang tinggi seperti para guru, juru tulis, dan sebagainya. Sudanko atau Komandan Peleton biasanya dipilih dari para pelajar sekolah lanjutan pertama dan atas. Budanko atau Komandan Regu dan Gyuhei atau prajurit sukarela dipilih dari pelajar sekolah dasar. Para anggota PETA mendapatkan pendidikan militer di Bogor pada lembaga Jawa Boigyugun, Kanbu Renseitai atau Prof latihan pemimpin tentara sukarela pembela tanah air di Jawa. Namun lembaga itu kemudian berubah menjadi Jawa Boigyugun Kanbu Koikutai. Setelah mendapatkan pendidikan, mereka ditempatkan pada daidan-daidan yang tersebar di Jawa, Madura, dan Bali. Dalam perkembangannya, beberapa anggota PETA mulai kecewa terhadap pemerintah Bala Tentara Jepang. Kekecewaan itu berujung pada meletusnya pemberontakan. Pemberontakan PETA terbesar terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Pemberontakan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam melakukan para pemuda yang dijadikan tenaga Romusha. Nah, selanjutnya adalah kebijakan semi militernya. Yang pertama adalah gerakan 3A. Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia merupakan organisasi sosial yang bertujuan untuk mewadahi bangsa Indonesia agar lebih mudah untuk mengaturnya.
terutama untuk mencapai tujuan Jepang. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Syamsuddin bertujuan A. Menghimpun bangsa Indonesia untuk mengabdi kepada kepentingan Jepang. B. Mempropaganda kemenangan Jepang. C. Menanamkan anti barat terutama Belanda, Inggris, dan USA. 2. Adalah Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Putra dibentuk untuk menggantikan gerakan 3A. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia dalam membantu pemerintahan Jepang dalam perang melawan sekutu. Putra didirikan pada tanggal 1 Maret 1943, dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mansur. Jepang memilih tokoh-tokoh yang terkenal dan berpengaruh untuk memimpin Putra, bermaksud diketahui oleh Jepang hingga organisasi bermaksud sebagai alat perjuangan. Maksud tersebut diketahui oleh Jepang sehingga organisasi itu dibubarkan pada tahun 1944. Dengan demikian, maksud pembentukan Putra tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga adalah Jawa Hokokai. Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944 setelah kedudukan pasukan Jepang semakin terdesak. Tujuannya adalah untuk menggerakkan seluruh rakyat Indonesia agar berbakti kepada Jepang. Sebagai tanda bahwa masyarakat benar-benar berbakti, maka rakyat harus rela berkorban, baik harta benda maupun jiwa dan raga untuk kepentingan perang Jepang. Rakyat Indonesia harus menyerahkan emas, intan, dan segala harta benda, terutama beras, untuk kepentingan Jepang. Akibatnya, kemiskinan merajalela di mana-mana. Rakyat hanya berpakaian karung goni, rakyat banyak yang mati karena kelaparan, rakyat dididik atau dilatih kemiliteran untuk memperkuat pertahanan Indonesia apabila diserang oleh sekutu. Rakyat dipaksa untuk melaksanakan kerja paksa untuk membangun barak-barak militer. Rakyat dipaksa untuk menjadi romusa. Nah, yang terakhir adalah kebijakan sosial. Yang pertama yang kita akan bahas adalah pembentukan rukun tetangga atau RT. Untuk mempermudah pengawasan dan pengarahan penduduk, pemerintah Jepang membentuk Tanarigumi atau RT. Pada waktu itu, Jepang membutuhkan tenaga yang sangat besar jumlahnya untuk membuat benteng-benteng pertahanan, lapangan pesawat terbang darurat, jalan, dan jembatan. Pengerahan masyarakat sangat terasa dengan adanya kinrohoishi atau kerja bakti yang menyerupai dengan kerja paksa. Oleh karena itu, pembentukan RT dipandang dengan efektif untuk mengerahkan dan mengawasi aktivitas masyarakat. Yang kedua adalah Romusa. Romusa adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Pada awalnya, Romusa dilaksanakan dengan sukarela, tetapi lama-kelamaan dilaksanakan secara terpaksa. Bahkan, di setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu. Hal itu dapat dimaklumi karena daerah peperangan Jepang semakin luas. Tenaga Romusa dikirimkan ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan yang dikirimkan ke Malaysia, Myanmar, Sarawak, Thailand, dan Vietnam. Para tenaga Romusa diberlakukan secara kasar oleh Badan Tentara Jepang. Mereka dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan makanan, minuman, dan jaminan kesehatan yang layak. Rumusa ini dapat kita lihat di Riau juga, tepatnya itu di Pekan, di mana ada suatu makam pahlawan kerja yang merupakan makam dari para pekerja Romusa yang membangun rel kereta api dari Pekanbaru ke Muara Sejunjung. Selanjutnya adalah pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah dasar
atau Gokumin Gakko diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi 2, yaitu Sotogugakko atau SMP dan Chugakko atau SMA. Di samping itu ada sekolah pertukangan Kokyogakko, sekolah teknik menengah Kokyo Sermon Gakko, dan sekolah guru yang dibedakan menjadi 3 tingkatan. Sekolah guru 2 tahun, Shoto Shihan Gakko, sekolah guru 4 tahun, Guto Shihan Gakko, dan sekolah guru 2 tahun, Koto Shihan Gakko. Seperti pada zaman Belanda, Jepang tidak menyelenggarakan jenjang pendidikan universitas. Yang ada hanyalah sekolah tinggi kedokteran atau Ikadai Gakko di Jakarta, sekolah tinggi teknik Gakkyo Daigakko di Bandung. Sekolah tinggi ini merupakan kelanjutan pada zaman Belanda untuk menyiapkan kader pamong praja. Diselenggarakan sekolah tinggi pamong praja Kenkokugakuin di Jakarta. Yang keempat adalah penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Profesor Dr. A.T.U, ahli bahasa Indonesia perkebangsaan Belanda, bahwa pendudukan Jepang merupakan masa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1943, semua tulisan yang berbahasa Belanda dihapuskan dan digantikan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi telah menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan pendidikan. Sejak saat itu, banyak karya sastra telah ditulis dalam bahasa Indonesia, seperti karya Armin Pane yang berjudul Kami Perempuan 1943, Jinak-Jinak Merpati Hantu Perempuan 1944, Barang Tidak Berharga 1945, dan sebagainya. Dengan demikian, pemerintahan pendudukan Jepang telah memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, bahasa komunikasi, bahasa resmi, bahasa penulisan, dan sebagainya. Bahasa Indonesia pun berkembang ke seluruh pelosok tanah air. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.